Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi yang cerah kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami Tuhan, dan kami boleh urapan berlaku dalam hidup kami, dan sucikan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan naikkan baca firman Tuhan. Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat pertama sampai ayat 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami didirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab dia tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu dengar suara, "Inilah anakku kasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat orang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang maksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya pada Yesus, "Mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memberikan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tapi aku berkata padamu, memang Elia sudah datang, dan orang melakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Puji Tuhan, suatu firman yang luar biasa yang berada di pagi ini. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita lihat Yesus dalam kemuliaannya. Dalam kemuliaannya. Dan saat itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan saat ketika juga kita akan melihat dia dalam kemuliaan, bertatap muka dengan apa? Ketika marah. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan mempersiapkan pakaian hidup kita untuk bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya. Firman ini menjadi satu berkat buat kita. Kita mempersiapkan hidup dengan baik, mempersiapkan pakaian hidup kita dengan baik, supaya satu ketika kita bisa bertatap muka dengan muka di dalam kemuliaan. Betapa kita menjaga usia hidup dengan baik, dan kita harus berusaha apa? Sebagaimana Alkitab berkata pada ayat 7,
Maka ada awan menaungi mereka, dan dari dalam awan terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Saat itu bicara kepada Yesus, tapi hari ini bicara kepada diri kita. Biar kita menjadi katakan, anakku yang kukasihi, bukan anakku yang kurang ajar, bukan anakku yang hidup dalam dosa, tapi anak yang dengar-dengar. Sebagaimana anak dengan orang tua. Orang tua berkata, hai anakku yang kusayang, cinta. Kenapa? Orang tua melihat anak itu dengar-dengaran dan tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada dia. Ya, kita juga berusaha supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tidak main-main dosa. Sehingga ada suara, hai anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Biar Tuhan mau berkenan dalam hidup kita. Biar kita hari lepas hari hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam dengar-dengar akan firman Allah. Hidup berjalan dalam firman Allah. Bahwa firman Allah berkata, Mazmur 119 ayat 105. Firman berita bagi kakiku dan sumber jalan kita. Hari pas hari kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kita tidak main-main dosa. Terang satu ketika, hai anakku yang kukasihi. Betapa bangganya kalau kita, hai anakku yang kekasih. Bukan anakmu yang nakal, tapi anak yang kukasih. Tidak boleh menikmati berkat yang dari Tuhan. Hidup dalam kekudusan, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan dulu. Sebelum kita mengadakan bekerja, berdagang, atau sekolah kuliah, tapi kita utamakan Tuhan. Dan kita percaya, kita selalu cari Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita satu ketika kita hidup berjalan dalam firman Tuhan dan takut kepada Dia. Sehingga Tuhan satu ketika, hai anakku yang kekasih. Saudara mau ada suara gitu, hai anakku kekasih. Kita rindu semua dikatakan oleh Tuhan, hai anakku yang kekasih. Amin. Mari tundukkan kepala, pejamkan mata. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meneraikan firman hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Yang cinta Dia katakan amin.